sih kalian lihat teman kalian ngerjain tugas menggunakan AI tapi nilainya bagus-bagus aja, tapi dipikir-pikir itu etis gak sih? Nah, hari ini kita akan membahas nih terkait jurnal tentang dilema etika akademik di era digital. Dan ternyata tuh banyak banget loh mahasiswa yang menggunakan AI sebagai acuan pengerjaan tugas. Dan ternyata mahasiswa lain loh yang sering banget nyontek. Tapi kenapa ya? Oke, kali ini kita akan membahas terkait Journal Navigation the Digital Learning Landscape yang ditulis oleh Huang dan tim dan diterbitkan pada tahun 2025 pada Journal of Education Technology in Higher Education. Nah, fokus jurnal ini itu berfokus pada pelanggaran akademik daring di kalangan mahasiswa universitas di Tiongkok. Yuk, simak lebih lanjut. Pandemi COVID-19 ini semuanya serba online. Kampus pakai LMS, mahasiswa pakai AI. Tapi efeknya perilaku curang mahasiswa dilacak. Dari efek daring, pelajaran pakai AI, sampai publikasi data. Peneliti pengen tahu apa sih faktor utama mahasiswa melanggar? Apa karena gender, jurusan, atau emang nilai etikanya yang lemah? Secara umum, laki-laki itu lebih permisif terhadap resiko. Nah, dalam konteks akademik, mereka itu lebih cenderung untuk pelanggar. Nah, mahasiswa dari IPA itu lebih cenderung menyontek dibandingkan mahasiswa yang berasal dari humaniora. Para peneliti itu memakai salah satu alat ukur yang bernama EDI atau Ethical Dissonance Index untuk mengukur gap antara perilaku dengan keyakinan etis mahasiswa. Metodenya cukup solid. Mereka mensurvei 522 mahasiswa di Tiongkok, proporsional antara laki-laki, perempuan, IPS, dan IPA. Survei ini mencakup 4 jenis EAD, yaitu cheating, fabrication, facilitation, dan juga plagiarism. Dilihat dari beberapa aspek seperti seberapa sering itu dilakukan, seberapa sah menurut mereka, dan juga seberapa berbahaya jika ketahuan. Yuk, sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama yaitu laki-laki cenderung lebih sering plagiarisme. Yang kedua, mahasiswa sains juga lebih rentan melakukan plagiarisme. Dan yang ketiga, peneliti membagi mahasiswa ke dalam 4 klaster ED. Yang pertama ada pervasive atau legitimate sebesar 33,14%. Yang kedua ada uncommon atau illegitimate sebesar 31,23%. Yang ketiga, ada pervasive atau illegitimate di sebesar 25,48%. Dan yang terakhir, ada uncommon atau legitimate di sebesar 10,15%. Semua jenis pelanggaran saling berhubungan. Kalau kamu sering plagiarisme, biasanya juga lebih toleransi. Tapi yang menarik, judgement etika tentu jadi berhitung. Makin kuat penilaian etika kamu, makin kecil kemungkinan kamu melanggar. Nah, buat para dosen dan para pembuat kebijakan, ini merupakan salah satu warning yang sangat besar. Gender dan jurusan itu memang merupakan salah satu faktor yang penting. Akan tetapi, manajemen etika itu jauh lebih krusial. Program etika dan literasi digital itu harus mulai dikembangkan, terutama di kampus-kampus teknik dan sains. AI seperti ChatGPT itu juga membutuhkan regulasi institusional dan bukan cuma sekedar larangan teknis mata saja. Kesimpulannya, pelanggaran EAD itu nyata, kompleks, dan masih sangat lazim untuk dilakukan. Mahasiswa laki-laki dan IPA lebih rentan, tetapi dengan adanya edukasi etika, judgement bisa jadi pelindung utama. Nah, peneliti juga memberikan beberapa saran. Yang pertama yaitu dengan kurikulum etika digital. Yang kedua, dengan memberi peraturan saat penggunaan AI. Dan yang terakhir, dengan memahami secara mendalam bagaimana sih karakteristik para mahasiswa. Nah, gimana nih menurut pendapat kalian? Apakah jadi itu membantu atau malah jadi bahan etika? Tulis komentar kalian di bawah ya.